Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena malam ini masih bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, maka malam ini kita akan membahas beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Tentu yang dimaksud wasiat-wasiat di sini adalah menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa yang tidak ada khilaf di antara ulama bahwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Adapun kelahirannya justru diperselisihkan. Karena ada dua peristiwa yang disepakati terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Pertama, hijrahnya beliau, dan yang kedua wafatnya beliau. Adapun kelahirannya, saya katakan tadi terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan Rasul lahir di bulan Ramadan, ada yang mengatakan lahir di bulan Rabiul Awal. Kalau cerita tentang kelahiran tentu sering kita ceritakan dan mungkin sudah banyak orang-orang yang ustaz-ustaz kita yang menceritakannya. Maka malam ini kita akan menceritakan tentang wasiat-wasiat Rasul menjelang wafatnya. Apa sih yang diwasiatkan Rasul kepada kita? Tentu wasiat menjelang wafat ini bukan wasiat biasa. Karena setelah wasiat ini Rasul tidak pernah berjumpa lagi dengan kita. Pasti dia akan memilih tema-tema yang sangat penting. Makanya kita akan mengenal apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita menjelaskan gambaran dulu tentang wafatnya Nabi. Di dalam surah Az-Zumar ayat 39 sampai 30 Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar 30, sesungguhnya kamu akan mati wahai Muhammad, dan sesungguhnya mereka juga umatmu akan mati. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 34-nya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka kekal? Tidak, mereka juga akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 185-nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Artinya siapapun akan mati. Baik dia orang mulia ataupun orang hina. Baik dia orang besar ataupun orang kecil, bahkan para nabi sekalipun disentuh dengan kematian. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 4 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau
pada tahun 7 Hijriah. Nabi SAW mengalami kemenangan dalam perang Khaybar, dan perang Khaybar ini adalah perang melawan orang-orang Yahudi yang keempat kali sekaligus terakhir kali yang dipimpin Nabi, karena ketika itu sudah tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah. Lah karena dendamnya orang-orang Yahudi kepada Rasul, ada seorang wanita namanya Zainab bintul Harith. Dia pura-pura mengundang makan Rasul di rumahnya, padahal dia sudah mempersiapkan racun yang diletakkan di makanan yang disuguhkan kepada Rasul dan para sahabatnya. Nabi itu tidak pernah menolak undangan, baik kepada orang kaya ataupun orang miskin, baik kepada orang muslim ataupun orang non-muslim, selama halal makanannya. Dan sembelihan ahli kitab halal, kan Allah yang mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum. Makanan artinya sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Maksud ahli kitab di sini Yahudi ataupun Nasrani. Berarti selain Yahudi dan Nasrani haram makanan sembelihannya. Lah ketika Nabi SAW hendak menyantap paha kambing kesukaan dia yang disuguhkan Zainab bintul Harith ini, dan sudah termakan sedikit racun yang ada dalam paha kambing itu, tiba-tiba kemudian Nabi SAW berhenti dan mengatakan di hadapan para sahabat, irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmumah. Angkat tangan-tangan kalian dari daging-daging tersebut, karena daging-daging itu telah menghabarkan kepadaku bahwa terdapat racun padanya. Dan ini mukjizat. Daging bisa bicara dengan Nabi SAW, memberitahu bahwa dia ada racunnya. Maka semua sahabat berhenti dan tidak jadi makan, kecuali satu sahabat yang kemudian setahun setelah meninggal dunia karena racun itu. Lah Nabi SAW pun karena termakan juga racun itu, dan Nabi itu kuat fisiknya dan jarang sakit, baru terasa racun yang diberikan Zainab itu setelah 4 tahun lamanya, baru terasa. Makanya dia mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ma azalu ajida alamat ta'amil ladzi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, saya masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar. Maksudnya daging yang disuguhkan Zainab yang berlumuran racun itu. Kemudian dia mengatakan, fahadha awanun wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu, wahai Aisyah. Maka sejak itulah Nabi SAW mengalami sakit parah, dan itulah detik-detik wafatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 10 Hijriah, 1 tahun sebelum wafatnya, maka Nabi SAW kemudian mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Maka berangkatlah manusia, mau laki-laki mau perempuan, mau orang tua mau orang muda, semua berangkat karena ingin haji bersama Nabi SAW, dan itu haji terakhir beliau. Maka Nabi SAW ketika berkumpul di hadapan para sahabat yang siap berangkat haji, kata Nabi, khudhu manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Ambillah dariku cara haji kalian, karena boleh jadi setelah tahun ini aku tidak mungkin berjumpa dengan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat, dan ini surat terakhir yang turun secara sempurna, Suratul Nasr.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia dari mana-mana mereka masuk ke dalam Islam, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohonkan ampun kepadanya, sesungguhnya Dia zat yang maha penerima taubat. Maka sejak turun ayat ini, Nabi SAW selalu membaca dalam ruku dan sujud salatnya, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah turun ayat ini sampai wafat, Rasul membaca dalam ruku dan sujudnya, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Rabb, wahai Allah, dan segala puji bagimu, wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku. Setelah selesai dari Hajjatul Wada, maka Nabi SAW pulang. Maka tepat di tengah-tengah Arafah, ketika Nabi SAW melaksanakan wukuf di Arafah, turunlah ayat tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuredha Islam sebagai agama kalian. Inilah ayat yang sangat agung turun ketika Rasul sedang wukuf di Arafah dan sedang berceramah di hadapan manusia. Maka kemudian Nabi SAW bertolak dari Mekah ke Madinah. Di tengah jalan inilah turun ayat terakhir, surah Al-Baqarah ayat 281. Ini ayat yang terakhir turun. Apa itu? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Inilah ayat terakhir yang turun. Setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun kepada kita. Dan takutlah akan hari kalian akan kembali kepada Allah, dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan dan mereka tidak akan dizalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita persingkat 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, tepat pada hari Kamis, menjelang 5 hari sebelum wafat Nabi SAW, hari yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kejadian hari 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk didatangkan satu catatan, satu buku. Maka para sahabat ketika itu berselisih pendapat apa maksudnya Rasul meminta satu kitab, satu buku itu. Apa yang dimaksud buku ini? Al-Quran. Kalau sudah ada Al-Quran berarti sudah cukup. Yang lain mengatakan boleh jadi Nabi SAW hendak menulis wasiat. Yang lain mengatakan begini dan begitu, sehingga cekcoknya para sahabat terdengar di telinga Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, Da'uni falladhi ana fihi khairun usikum bithalathin, kata Rasul. Bebaskan aku dari perselisihan kalian. Jangan kalian berselisih. Ngapain kalian berselisih? Sesungguhnya apa yang ada padaku jauh lebih baik dibandingkan apa yang ada pada kalian, dan kuwasiatkan kalian dengan 3 perkara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Pertama, keluarkan, jangan ada orang musyrik di tanah Arab. Keluarkan semuanya, baik dari Mekah ataupun Madinah. Kemudian yang kedua, wa ujizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum bihi. Kemudian kata Rasul, dan saya wasiatkan juga kepada kalian, perlakukan dengan baik setiap duta-duta, utusan-utusan yang datang kepada kalian sebagaimana aku berbuat baik kepada mereka.
Dan yang ketiga, kata perawi hadis, aku lupa apa yang dikatakan Nabi. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW ketika itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa dia akan meninggalkan dunia. Maka 3 hari sebelum wafatnya, Nabi SAW dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW sebelum wafatnya beliau mengatakan 3 kali dengan mengulang-ulang kata ini, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wajal, rawahu Muslim. Tidak boleh salah seorang di antara kalian saat meninggal sementara dia berburuk sangka kepada Allah, tapi baik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang meninggal dalam kondisi berburuk sangka, tapi haruslah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Karena di antara sunnah orang menjenguk orang yang sedang sakit parah itu adalah dengan menyebutkan kebaikannya, jangan menyebutkan keburukannya. Walaupun dia orang jahat, kalau kita datang menjenguk dia sedang sakit parah, apalagi mendekat ajalnya, maka jangan sekali-kali menyebutkan keburukannya, tapi sebutkan kebaikannya, walaupun buruknya lebih banyak dibandingkan baiknya. Karena saat orang seperti itu, dia akan mendengarkan dan akan mengingat kalimat terakhir yang diucapkan manusia sebelum wafatnya. Kalau seandainya yang dibicarakan itu keburukan, itu yang akan mengiang-iang di kepalanya. Dan kalau juga yang diberceritakan kebaikan, itulah yang akan terpikir dalam otaknya, sehingga dia berbaik sangka dengan Allah bahwa dia masih punya kebaikan, sehingga dia akan meninggal. Boleh jadi buruk sangka itu amal terakhir yang ia bawa. Makanya Rasul mengatakan jangan sampai berburuk sangka sebelum matinya seseorang itu. Lah di hari ini Nabi SAW kebetulan berada di rumah Maimunah. Jadi ketika itu Nabi SAW berada di rumah Maimunah. Maka Nabi SAW meminta kepada Maimunah radhiyallahu anha, kumpulkan istri-istriku semuanya. Maka semua istri-istri Rasul dikumpulkan di rumah Maimunah. Kemudian Nabi SAW meminta izin kepada istri-istrinya agar malam ini dan seterusnya dia ingin di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Rasul ingin di rumah Aisyah? Bukankah Maimunah istri juga? Kenapa tidak di rumah Hafsah? Kenapa tidak di rumah istri-istri yang lainnya? Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun kamar dari kamar istri-istri Nabi yang Jibril dan wahyu Allah selalu turun kecuali di kamar Aisyah. Itu yang menjadi alasan Rasul ingin di kamar Aisyah. Ingat bahwa Nabi itu tidak punya rumah untuk istri-istrinya, yang ada kamar-kamar. Makanya ada surat dalam Quran itu disebut Al-Hujurat namanya, kamar-kamar. Bahasa kitanya kos-kosan. Untuk kos-kosan itu kan per kamar. Jadi mereka bukan rumah, bayangkan. Ya. Jadi Nabi SAW meminta kepada istri-istri yang lain untuk diizinkan bahwa dia selama sakit dan dirawat dalam kondisi sakit itu berada di kamar Aisyah. Maka semua istri-istri Nabi SAW mengizinkan. Maka kemudian datanglah Abbas, Fadl ibn Abbas dan Ali radhiyallahu an, memapah Rasul dari kamar Maimunah ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lah saat Nabi SAW dipapah oleh Ali dan Fadl ibn Abbas inilah, kan dia keluar rumah, disaksikan para sahabat. Bagaimana melihat para sahabat lunglainya Rasul, tidak ada tenaganya Rasul, lemahnya Rasul. Akhirnya kemudian berita ini menyebar sampai ke seantero penjuru-penjuru Madinah, dan semua sahabat mendengarnya. Akhirnya para sahabat pun khawatir, ada apa dengan Nabi? Maka semua dari kabilah-kabilah datang
memenuhi Masjid Nabawi. Sementara Aisyah itu kamarnya dempet dengan Masjid Nabawi. Mereka ingin tahu kondisi Nabi SAW. Akhirnya karena ramainya orang dalam masjid itu, sehingga membuat suara-suara, yang suara ini masuk ke kamar Aisyah. Sehingga Nabi SAW yang sedang sakit parah mengatakan kepada Aisyah, suara apa di luar wahai Aisyah? Coba kau lihat ke sana. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha beritahu bahwa di luar sudah banyak para sahabat. Ka'annahum yakhafuna 'alaika ya Rasul. Seolah-olah mereka mengkhawatirkan engkau wahai Rasul. Maka Nabi SAW berusaha untuk melihat mereka. Dipanggillah Abbas dengan Fadl ibn Abbas dan Ali radhiyallahu an untuk memapah Rasul masuk ke dalam masjid. Akhirnya kemudian Ali dan Fadl pun memapah Rasul sampai ke tengah-tengah masjid. Kemudian meminta Rasul agar ditempatkan di mimbarnya. Maka Rasul pun kemudian naik di atas mimbarnya. Disinilah Nabi SAW berwasiat kepada para sahabat, dan inilah wasiat terakhir Rasul. Karena selepas ini tidak pernah Rasul naik mimbar lagi. Karena Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW yang pertama kali setelah dia memuji Allah, kemudian bersalawat kepada dirinya sendiri, kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha khayyara abdan bainad dunya wa baina ma indallah. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hamba ini memilih apa yang di sisi Allah dibandingkan dunia. Ketika Nabi SAW berceramah seperti ini, tiba-tiba Abu Bakar yang persis berada di depannya tiba-tiba menangis. Semua para sahabat melirik Abu Bakar dan mengatakan, ya Aba Bakrin lima tuqati'a kalaman Nabi. Hei Abu Bakar, kenapa engkau memutus Nabi berceramah? Biarkan dia ngomong. Kenapa kau putus dengan suara tangisanmu? Maka Abu Bakar hanya terus menangis dan menangis. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, da'u Aba Bakrin yatakallam. Biarkan Abu Bakar bicara. Kalian jangan bicara. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, fadaina bi amwalina. Fadainaka bi amwalina wa fadainaka bi ahlina wa fadainaka bi nafsina ya Rasulullah. Rasul, kami siap menebus engkau dengan harta-harta kami. Kami siap menebus engkau dengan keluarga kami. Kami siap menebus engkau dengan jiwa-jiwa kami, asal engkau tidak meninggalkan diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba semua para sahabat terdiam. Rupanya dari sebanyak itu para sahabat yang hadir tidak paham istilah Rasul kecuali Abu Bakar. Maksud hamba dalam hadis itu adalah Nabi SAW, bahwa Rasul pernah diberikan pilihan. Kapan itu? Ketika Nabi SAW menziarahi kuburan Baqi', dan itu mendekati wafatnya. Kemudian Nabi SAW selepas dari kuburan Baqi' itu, Nabi SAW menjelaskan, inni khuyyirtu baina khazainil ardi wal khuldi fiha wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Sesungguhnya aku diberikan pilihan dengan akan diberikan kekayaan yang melimpah dalam kehidupan dunia, dan juga pilihan untuk berjumpa dengan Rabb-Nya dan dijanjikan sorga. Maka Nabi SAW semakin rindu untuk cepat meninggal dibandingkan hidup. Makanya Rasul berceramah seperti ini ketika wasiat terakhir beliau. Lah, tidak ada yang memahami kecuali Abu Bakar. Dan sebelumnya Nabi SAW 7 hari sebelum wafatnya, Nabi SAW juga mengajak para sahabatnya untuk berziarah ke kuburan syuhada Uhud.
Kenapa Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk berziarah kubur kepada para syuhada Uhud itu? Nabi ingin mengingatkan di hadapan para sahabat, jangan pernah lupakan sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, kalau bukan karena Allah kemudian para syuhada Uhud ini, kalian tidak seperti ini sekarang. Rasul tidak pernah melupakan kebaikan para syuhada. Diingatkan kepada sahabat yang lainnya. Lah kemudian Nabi SAW setelah itu pulang. Di tengah jalan itulah Nabi SAW menangis. Kemudian dia mengatakan, asfaqtu li ikhwani, sungguh aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku. Sahabat heran dan mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka, Rasul bukankah kami teman-temanmu? Maka Rasul mengatakan, la, bukan, antum ashabi, engkau itu sahabatku bukan temanku. Lalu siapa temanmu itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, humul qaum ja'u min ba'di, mereka adalah sebuah kaum yang datang setelahku, setelah aku meninggal. Humul qaum ja'u min ba'di yu'minuna bi walam yarawni, mereka bisa beriman dengan keyakinan penuh kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Itulah teman-temanku. Jadi Nabi SAW sudah merasakan dekat ajalnya sampai dia bicara seperti itu. Dia rindu dengan umatnya yang datang setelahnya. Makanya Nabi SAW ketika khutbah di situ, Nabi SAW mengingatkan bahwa dia sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, sudah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah turun dari mimbar, kemudian Rasul mendoakan para sahabat, awakumullah wa nasarakumullah, semoga Allah melindungi kalian, semoga Allah memberikan penjagaan kepada kalian. Terus Rasul mendoakan para sahabat. Dan sebelum benar-benar turun dari mimbar, Rasul mengatakan, ucapkan salamku untuk umatku yang datang sepeninggalku. Rasul sempat memberikan salam kepada kita. Baru Rasul masuk ke kamar Aisyah. Lah disitulah Nabi SAW sakit parah. Sakit parah tepat menjelang ajalnya. Nabi SAW berada di pangkuan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan inilah bedanya Aisyah dengan Khadijah. Kalau Khadijah saat meninggal berada di pangkuan Nabi, tapi Nabi SAW saat meninggal berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Seolah-olah dua wanita ini adalah wanita yang mulia di hadapan Nabi. Yang satu meninggal di pangkuan Nabi Khadijah, yang satu pula Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu menjadi kebanggaan Aisyah karena Rasul wafat di pangkuan dirinya. Saat detik-detik sakaratul maut Rasul itu, maka datang Abdurrahman, putra Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masuk ke kamar Aisyah karena saudaranya. Ketika itu Abdurrahman sedang memegang siwak. Pandangan Nabi SAW tiba-tiba sangat tajam kepada siwaknya Abdurrahman. Aisyah paham bahwa Rasul ingin bersiwak sebelum wafatnya, karena ingat, siwak bagi Rasul itu wajib, sama dengan sholat tahajud itu wajib bagi Rasul. Maka Nabi SAW, Aisyah mengambilkan siwak Abdurrahman, kemudian memotongnya, kemudian melembutkannya, kemudian memberikannya kepada Rasul. Apa kata Aisyah? Demi Allah aku tidak pernah Rasul bersiwak seindah itu. Kemudian selang beberapa saat masuklah Fatimah, putri yang paling dicintai Nabi. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Fatimah, mendekat kau kepadaku. Tiba-tiba Rasul membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah pun kemudian menangis. Kemudian Rasul membisikkan kedua kali, tiba-tiba Fatimah tertawa. Aisyah radhiyallahu anha heran, kenapa orang bersedih bisa menggabungkan antara tangisan dan tawaan. Makanya sepeninggal Rasul, Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan Rasul saat menjelang wafatnya, wahai Fatimah? Maka Fatimah mengatakan, adapun bisikan pertama Rasul mengatakan, engkau adalah dari keluargaku yang pertama kali menyusul kematianku. Karena kita tahu putra putri Rasul meninggal sebelum Rasul meninggal, kecuali Fatimah. Qasim meninggal, Rasul belum meninggal.
Abdullah meninggal, Rasul belum meninggal. Zainab meninggal, Rasul belum meninggal. Ruqayyah meninggal, Rasul belum meninggal. Ummu Kulthum meninggal, Rasul belum meninggal. Kecuali Fatimah. Fatimah wafat setelah Rasul meninggal 6 bulan setelahnya. Rasul meninggal 6 bulan setelahnya Fatimah meninggal. Inilah yang aku menangis. Adapun kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkan kedua kalinya, aku ketawa hai Aisyah, karena Rasul menghabar gembirakan kepadaku, anti sayyidatun nisa'i fil jannah. Wahai Fatimah, engkau akan menjadi pemimpin para wanita di sorga. Aku pun tersenyum karena bangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua istri-istrinya, semua kerabat-kerabatnya untuk meninggalkan dia bersama Aisyah dalam ruangan itu. Maka semua keluar kecuali Rasul dan Aisyah. Tiba-tiba kemudian pintu diketuk. Rupanya yang datang adalah Jibril alaihi salam membawa malakul maut. Kata Jibril, wahai Rasul, wahai Muhammad, izinkan kami masuk. Maka kata Rasul, silahkan. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi wahai Muhammad, Allah memberikan pilihan kepadamu. Apakah kau ingin tetap hidup dengan gemerlap dunia yang akan kau dapat, ataukah engkau akan memilih menyusul kawan-kawanmu dari kalangan para nabi ila rafiqil a'la, di surga yang paling tinggi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian telunjuknya seperti ini, kemudian naik mengangkat ke langit dan mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, katanya. Aisyah tidak melihat Jibril, Aisyah tidak melihat malakul maut, tapi Aisyah tahu ketika Rasul mengatakan ila rafiqil a'la, aku memilih bersama teman-temanku di surga yang paling tinggi. Artinya Rasul memilih kematian dibandingkan hidup. Aisyah mengatakan, demi Allah aku tahu sekarang Rasul sedang diberikan pilihan, katanya. Maka disitulah Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah wa inna lil mauti la sakarat. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguh dalam kematian itu ada rasa sakit yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba terdiam. Rupanya malaikat maut sudah mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ruhu Muhammad ibn Abdillah, ukhruji ila radiyatan mardiyah. Wahai ruh yang baik, ruh Muhammad ibn Abdillah, keluarlah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat di waktu duha hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasul meninggal. Di pangkuan siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat semakin berat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya, semakin lemas jasad Rasul, ini tanda kematian. Apa yang harus dibicarakan Aisyah? Sementara dia wanita yang paling dicintai Rasul dan mencintai Rasul. Aisyah hanya berusaha untuk membuka pintu yang menghadap Masjid Nabawi yang di situ sudah berkumpul para sahabat. Aisyah hanya mengatakan mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Semua para sahabat seperti orang gila. Bayangkan Ali radhiyallahu anhu tidak sanggup berdiri. Dia tidak percaya bahwa Rasul sudah meninggal. Bahkan Utsman seperti orang gila, lari ke sana, lari ke sini, seolah-olah tidak percaya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai lari ke rumahnya, dia mengambil pedang, kemudian keluar lagi, kemudian mengatakan di hadapan manusia, siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, kupenggal lehernya, kupenggal lehernya. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, kupenggal lehernya. Tahu enggak, Muhammad itu hanya sedang
keluar 40 hari dan dia akan kembali untuk mematahkan kaki dan tangan orang-orang munafik. Jadi semua para sahabat menangis, tidak ada satupun yang kemudian mampu berbicara dengan kematian Nabi SAW. Lah Abu Bakar ketika itu memang tidak ada di situ. Abu Bakar datang, mendengar Rasul meninggal, dia langsung datang, langsung masuk ke kamar putrinya Aisyah radhiyallahu anha dan melihat Nabi SAW sudah ditutup kain. Kemudian Abu Bakar pun mendekat Rasul, membuka kainnya, kemudian mencium kening Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tibta anta hayyan wa mayyitan. Wahai Rasul, sungguh indah jasadmu, apakah engkau sedang hidup ataupun meninggal? Kemudian Abu Bakar keluar, berusaha menenangkan para sahabat. Umar yang berteriak-teriak menantang-nantang manusia dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati ku penggal lehernya. Abu Bakar mengatakan, uskut ya Umar. Bisa diam enggak Umar? Bisa diam wahai Umar. Tapi Umar tak mau diam. Akhirnya karena Umar tidak bisa ditenangkan, tapi para sahabat yang lain bisa ditenangkan, Abu Bakar naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan di hadapan para sahabat, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Apa kalian akan sembah Muhammad yang sudah mati? Tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah, dialah zat yang tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati terbunuh atau dia mati wajar, kalian akan murtad ke belakang kalian? Setelah kematiannya, demi Allah, siapapun yang murtad ke belakang kalian tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur kepadanya saja. Anas ibn Malik yang mendengar kata-kata itu, demi Allah, ayat ini sudah turun lama, tapi mereka mengatakan seolah-olah ayat ini baru turun menyadarkan mereka bahwa Nabi SAW baru saja meninggal dunia, mengingatkan memang Rasul meninggal dunia. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka kemudian Ali radhiyallahu anhu dan beberapa para sahabat berusaha untuk memfardu kifayahkan Rasul, sampai akhirnya jasad Nabi SAW meninggal hari Kamis dan baru bisa dikebumikan hari Rabu. Kenapa 3 hari jasadnya Rasul? Bukankah Rasul yang mengatakan asri'u bil janazah, segerakan proses jenazah itu? Ini Rasul yang mengatakan. Kenapa jasad Rasul 3 hari dibiarkan? Karena ketika itu para sahabat sedang memilihkan siapa yang layak menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Sebab kalau belum ada khalifah yang menggantikan sepeninggal Nabi, maka Ansar dan Muhajirin akan bertengkar soal Nabi. Makanya setelah terpilih Abu Bakar menjadi khalifah, maka barulah kemudian jasad Nabi dikuburkan. Di mana dikuburkan? Persis di kamar Aisyah. Karena terjadi perselisihan. Orang-orang Muhajirin mengatakan, bagaimana kalau jasad Rasul kita bawa ke Mekah, itulah tanah kelahirannya. Tapi orang-orang Ansar mengatakan, oh tidak bisa, ini tanah hijrahnya. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa setiap nabi harus dikebumikan di tempat dia dicabut ruhnya. Lah kebetulan dicabut ruhnya di kamar Aisyah, maka langsung digalikan kubur di situ. Disitulah makam Nabi SAW sampai hari ini. Inilah kisah global tentang kematian Nabi SAW. Baik, kita masuk kepada tema kita. Apa yang diwasiatkan Rasul menjelang wafatnya ketika khutbah di hadapan para sahabat itu? Apa saja wasiat-wasiatnya itu? Yang pertama, wasiat yang diwasiatkan Nabi SAW yang pertama adalah Rasul mengingatkan soal dunia. Kata Nabi SAW, laisal mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran itu yang aku takutkan kepada kalian. Kata Rasul, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Lalu apa yang ditakutkan Rasul?
walakin ahsya an tubsatad dunya, yang aku takutkan kepada kalian kalau dunia dibentangkan di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana umat sebelum kalian mengejarnya, kemudian kalian dihancurkan Allah sebagaimana umat sebelum kalian dihancurkan Allah gara-gara mengejar dunia. Rasul mengingatkan soal apa? Fitnah dunia. Hati-hati dengan dunia. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang wasiat agar para sahabat Rasul mengeluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Maka tidak boleh ada orang musyrik satupun yang hidup di jazirah Arab kali itu, baik di Mekah atau di Madinah. Keluar mereka. Dan alhamdulillah wasiat Rasul ini sampai hari ini kan. Kita kalau sedang umroh, masuk di Nuqtah, perbatasan masuk tanah haram, biasanya ada pemeriksaan di situ. Lihat paspor. Kalau dia non muslim maka dikeluarkan sana ke Riyadh sana. Jangan masuk ke haram atau ke Madinah. Karena memang Rasul sudah berwasiat jangan ada orang di luar Islam masuk ke tanah haram ini. Dan wasiat Rasul masih berlaku. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi SAW mentahdzir untuk tidak membangun kuburan-kuburan di depan masjid. Kata Nabi SAW, la'natullah 'alal yahudi wan nasara alladzi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Maka Islam melarang, tidak boleh menguburkan orang di dalam masjid. Kalau ada yang mengatakanlah kuburan Nabi, bukankah kuburan Nabi dalam masjid hari ini? Maka kita katakan ya, karena memang setiap Nabi dikebumikan di tempat ruhnya dicabut. Kebetulan ruhnya dicabut di kamar Aisyah. Kalau ruhnya dicabut di tempat lain, di situ juga dia akan dikebumikan. Lah apakah kemudian hadis ini berlaku kepada orang-orang yang mewakafkan tanah masjid umpamanya sehingga harus dikuburkan dalam masjid itu? Atau orang-orang yang dianggap soleh sehingga harus dikuburkan dalam masjid? Rasul melaknat, tidak boleh. Tidak boleh menguburkan orang-orang itu dalam masjid. Karena itu tempat sujud. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kuburan. Kemudian yang keempat, Nabi SAW menasihatkan kepada kita juga berwasiat untuk berbaik sangka, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Berbaik sangkalah dengan Allah. Kalau kita kena musibah, berbaik sangka dengan Allah. Umpamanya ada orang yang ya kesulitan ekonominya, boleh jadi bangkrut usahanya, boleh jadi diberikan sakit yang berkepanjangan pada badannya, boleh jadi dibuat masalah dalam kehidupannya, tetap berhusnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangkalah dengan Allah. Boleh jadi ujian ini karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh jadi ujian ini untuk mengangkat derajat kita. Boleh jadi ujian itu teguran dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu, tapi berhusnudzonlah kepada Allah. Karena banyak orang yang tidak berbaik sangka dengan Allah dan mengatakan seolah-olah Allah menjadi objek celaan pada musibah yang dideritanya. Kenapa Allah asik aku saja yang seperti ini? Kenapa si fulan tidak? Kenapa si fulan maju, kenapa saya tidak? Kenapa si fulan begini, kenapa saya begitu? Kenapa Allah disalahkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka berhusnudzon. Ini wasiat Nabi SAW. Kemudian juga wasiat Nabi SAW yang lainnya, Rasul meminta kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk melaksanakan wasiatnya. Di antaranya apa? Memerintahkan Abu Bakar untuk mengganti salat. Rasul sedang sakit, Abu Bakar disuruh salat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu mengatakan, Rasul, jangan kau suruh bapakku salat, memimpin salat katanya. Karena bapakku ini bakaan, mudah menangis ketika salat. Suruh Umar saja katanya. Kata Rasul, tidak. Muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Aku perintahkan Abu Bakar.
Karena Rasul mendesak Abu Bakar, maka Abu Bakar pun kemudian menjadi imam. Sebenarnya orang-orang pakar Quran selain Abu Bakar banyak. Ubay ibn Ka'ab pakar Quran, Mu'adz bin Jabal pakar Quran, banyak sahabat yang pakar Quran. Tapi kenapa Abu Bakar yang dipilih? Karena di situ ada suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah wafatnya Rasul. Sengaja Rasul menjadikan dia imam solat untuk menjadi imam manusia sepeninggalnya. Makanya Rasul hanya meminta dia dan tidak yang lainnya. Padahal Rasul mengatakan faliya ummu ahadukum aqra'ukum li kitabillah. Harus yang jadi imam salat kalian itu orang yang paling aqra, yang paling pakar, yang paling banyak hafalannya dalam salat. Tapi kenapa Abu Bakar? Kenapa tidak pakar-pakar Quran? Karena tadi ada suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah meninggal Rasul di sini. Makanya minta Abu Bakar, dan betul setelah Rasul meninggal siapa khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan nas. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya wasiat Rasul adalah kita disuruh untuk menjaga salat. Nabi SAW mengatakan as-salatu salatu wa ma malakat aimanukum. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat dan hamba-hamba sahaya yang ada dalam kekuasaan kalian. Ingat salat ini penting, sampai-sampai Rasul berwasiat di akhir hayat. Kalau Rasul SAW berwasiat di akhir hayat sebelum meninggalnya, saya katakan di awal menunjukkan ini penting, karena habis itu Rasul tidak akan berwasiat lagi. Maka salat ini perkara penting, jangan tinggalkan. Ya. Kemudian juga di antara wasiat Nabi SAW yang selanjutnya, Nabi berwasiat agar kita mengikuti para sahabat. Kata Nabi SAW, iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah sepeninggalku, kata Rasul, pendapat Abu Bakar dan Umar. Makanya ketika kita memahami sebuah agama itu, bukan hanya cukup berpegang kepada Al-Quran, cukup berpegang kepada sunnah, tapi ambil juga pemahaman salaful ummah, para sahabat. Karena Rasul yang mengatakan, ambillah sepeninggalku pendapat dua sahabat mulia ini, Abu Bakar dan Umar. Dan Rasul mengisyaratkan secara umum, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, gigitlah dengan gerham kalian, kata Rasul. Kemudian Nabi SAW juga berwasiat kepada kita agar kita berpegang dengan dua pusaka yang tidak akan menyesatkan kita selamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang dengan keduanya tidak mungkin sesat selamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Inilah di antara wasiat-wasiat singkat dari Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.